Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya dari SMA Negeri 1 Sebamban. Nama saya Melanie Sitorus. Saya dari kelas 11 IPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan secara singkat tentang peristiwa perjanjian Royan-Royan. Perjanjian Royan-Royan menjadi salah satu dari rangkaian perundingan dengan Belanda dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Perundingan Royan-Royan dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian Royan-Royan diambil dari tokoh pemimpin delegasi di kedua belah pihak. Dari Indonesia ada Muhammad Roem dan sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Herman van Royen. Sempat berjalan alot, Indonesia akhirnya dapat menjalankan kembali roda pemerintahannya yang sebelumnya terhenti akibat agresi militer Belanda II. Para pemimpin pemerintahan yang ditawan Belanda pun dibebaskan dan dipulangkan ke Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia. Perjanjian Royan-Royan juga membuka peluang digelarnya konferensi meja bundar atau KMB dalam upaya pengakuan kedaulatan dari Belanda. Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Indonesia belum aman meski telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasukan sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands and Indies atau EFNI dipimpin oleh Sir Philip Christian datang ke Indonesia tak seberapa lama setelah kemerdekaan. Salah satu tujuannya yaitu melucuti senjata tentara Jepang serta menegakkan dan mempertahankan keadaan damai yang kemudian akan diserahkan pada pemerintahan sipil. Namun pasukan sekutu ternyata diboncengi oleh Belanda yang menggunakan nama NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Belanda sebenarnya ingin kembali menguasai Indonesia yang dulu lama mereka duduki sebelum Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Terjadilah berbagai momen heroik bangsa Indonesia yang bertekad mempertahankan kemerdekaan termasuk rangkaian perjanjian atau perundingan yang beberapa kali dilanggar oleh Belanda. Perjanjian Linggarjati dikutip dari A History of Modern Indonesia Sinsi 1300 pada tahun 2008 karya MC Rickletts dihelat pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah tanggal 25 Maret 1947. Namun Belanda kemudian melanggar perjanjian itu dengan melancarkan agresi militer Belanda I pada 20 Juli 1947. Pembuktian eksistensi RI agresi militer Belanda I berhenti dengan dilakukannya perundingan Renville pada 8 Desember 1947. Namun Belanda tidak menaati kesepakatan. Agresi militer Belanda II dilakukan mulai 19 Desember 1948 dengan sasaran utama Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota sementara RI. Para petinggi pemerintahan RI termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah menteri ditawan oleh Belanda bahkan diasingkan keluar Jawa. Indonesia ternyata belum habis. Kendali pemerintahan untuk sementara dialihkan kepada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sementara itu, tanggal 1 Maret 1949 terjadilah serangan umum atau serangan besar-besaran kota Yogyakarta yang semula diduduki Belanda mampu direbut oleh Angkatan Perang RI dan dipertahankan selama 6 jam sebagai bukti eksistensi Indonesia. Agresi militer kedua yang dibalas dengan serangan umum 1 Maret 1949 merugikan posisi Belanda di peta politik internasional. Banyak negara juga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mengancam aksi polisionil tersebut. Tokoh-tokoh isi perjanjian Royan-Royan. Dewan Keamanan PBB mendesak Belanda agar dilakukan perundingan kembali. Maka digelarlah perundingan Royan-Royan pada 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem, sementara delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. C.H. van Royen atau Royen. Perundingan dilakukan di Hotel Des Indes, Jakarta atas prakarsa UNSI atau United Nations Commission for Indonesia. Selain Muhammad Roem, para tokoh delegasi Indonesia antara lain Supomo, Ali Sostromitjo, Johannes Lemeina, E.K. Prigodikdo, dan Johannes Latuharari. Hadir pula Muhammad Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
Sedangkan delegasi Belanda terdiri dari C.H. van Rooyen, Blom, Jacob, Dr. Van, Dr. Gede, Dr. Pichikets, Van Hoogstraten, dan Dr. Gibbon. Sementara UNSI dipimpin oleh Marley Cochrane dari Amerika Serikat dibantu Shirley dari Australia dan Hermans dari Belgia. Dikutip dari penelitian Agus Budiman bertajuk Sejarah Diplomasi Roem Rooyen dalam Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1949 pada tahun 2017, UNSI menganjurkan agar dilakukan pertukaran pernyataan yang disebut Van Rooyen Statement atau Persetujuan Roem Rooyen. Persetujuan Roem Rooyen membahas tentang penyerahan ibu kota Jakarta yang sempat dikuasai oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Adapun isi perundingan Roem Rooyen adalah sebagai berikut. 1. Pemerintahan RI termaksud para pemimpin yang di tahun akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, kedua pihak Belanda dan Indonesia sepakat untuk melaksanakan konferensi meja bundar atau KMB yang akan digelar di Den Haag, Belanda. Delegasi Republik Indonesia juga mengajukan syarat dalam perundingan tersebut. Pemerintah RI menuntut ditariknya tentara Belanda dari Yogyakarta. Belanda menyetujuinya dan pengosongan wilayah Yogyakarta dilakukan mulai 2 Juni 1949 di bawah pengawasan UNSI. Sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Hidup kesepian dan